Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang tahapan perkembangan peserta didik secara individu pada masa dewasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Dalwar, NIM 208190005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik pada masa dewasa. Yang pertama adalah pada masa dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan suatu individu setelah masa remaja. Pengertian masa dewasa ini sendiri dapat diambil dari sisi biologis, psikologis, serta pedagogis atau normal dan spiritual. Dari sisi biologis sendiri, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan suatu individu yang ditandai dengan kematangan fisik maupun tubuh secara optimal dan sudah siap dalam hal reproduksi. Kemudian dari sisi psikologis dewasa, ialah suatu periode yang terjadi dalam kehidupan suatu individu dengan suatu ciri kematangan pendewasaan yang ditandai dengan stabilnya emosi, dapat mengendalikan perasaan dengan menyesuaikan keadaan mereka berada, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, sedih, gugup, panik, dan cemas. Dan dari sisi pedagogis masa dewasa ini ditandai dengan munculnya rasa tanggung jawab besar terhadap semua yang mereka lakukan atau perbuatan, serta mulai muncul rasa peduli dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibrahim, NIM 208190006. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan pada masa dewasa. Untuk periode perkembangan pada masa dewasa dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu periode dewasa awal, periode dewasa tengah, madya atau middle age, dan periode masa akhir atau usia dewasa akhir. Untuk yang pertama yaitu periode dewasa awal. Periode dewasa masa awal, tubuh mengalami pertumbuhan dan mencapai ukuran serta mempunyai kekuatan yang penuh, dengan kata lain lebih matang. Oleh karena itu, orang dewasa dianggap sebagai individu-individu yang telah menyelesaikan masa pertumbuhannya dan siap menerima statusnya di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu periode usia dewasa madya atau dewasa tengah. Pada periode ini ditandai dengan munculnya perubahan-perubahan fisik serta diakhiri dengan hal-hal tersebut. Adapun kriteria atau karakteristik usia dewasa madya atau usia dewasa tengah ini, yang pertama yaitu merupakan periode usia yang menakutkan. Mengapa demikian? Karena bagi sebagian wanita maupun pria, usia ini merupakan saat-saat yang menakutkan. Ketakutan tersebut dipengaruhi oleh adanya anggapan tentang usia setengah baya yang menganggap bahwa kemunduran fisik juga mempengaruhi kemunduran mental dan berhentinya reproduktivitas. Yang kedua yaitu merupakan periode transisi. Mengapa demikian? Karena periode ini selalu mengandung makna penyesuaian terhadap minat-minat baru dan pola-pola baru pada usia dewasa madya. Individu harus menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, juga menyesuaikan terhadap perubahan umum yang lebih sulit. Yang ketiga yaitu menderita stres atau time of stress. Hal ini disebabkan oleh sumber-sumber yang dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu stres somatik. Stres somatik disebabkan adanya tanda-tanda penuaan. Hal ini merupakan stres yang berhubungan dengan alamiah atau jasmaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alba Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang akan saya bahas kali ini yaitu usia dewasa atau teenage age. Gejala-gejala ini sering disebut dengan middle age report atau pemberontakan usia tengah baya. Dan biasanya hal ini terjadi pada wanita seiring dengan peristiwa menopause, dan tak jarang juga terjadi pada suami istri yang sudah mulai ada ketegangan dalam rumah tangganya serta menjerumus pada perceraian atau perpisahan, dan gangguan pada mental bisa menyebabkan seseorang mempunyai pikiran untuk bunuh diri.
Selanjutnya, usia yang canggung. Pada usia ini sama dengan halnya remaja yang sudah tidak dianggap anak-anak dan belum dewasa. Pada hal ini mereka juga sudah tidak dianggap sebagai anak-anak dan juga tidak remaja. Jadi menimbulkan perasaan yang tidak tepat, tidak mempunyai tempat di masyarakat atau sudah tidak diperhatikan lagi. Kemudian yaitu usia yang berprestasi. Menurut Erikson, periode ini memungkinkan individu yang berprestasi dalam suatu bidang ataupun sebaliknya karena mereka sudah merasa tua, kemudian tidak bisa berbuat apapun, seolah berhenti dalam semua kegiatannya. Apabila individu dengan usia tengah baya ingin mempunyai kesuksesan yang cukup, ia mencapai puncak kesuksesannya pada usia muda dan menikmati hasilnya pada usia dewasa atau usia tengah baya. Biasanya pada usia ini mereka sudah mempunyai kesuksesan dari finansial atau ekonomi, sosial atau kewibawaan, serta kekuasaan yang sudah diperoleh dari usahanya sewaktu mereka muda. Selanjutnya yaitu masa evaluasi. Pada masa ini biasanya laki-laki dan perempuan kelak akan mencapai puncak prestasi, maka mereka sangat masuk akal apabila pada saat ini mengadakan evaluasi terhadap apa yang mereka capai dahulu dan ditinjau kembali dibandingkan dengan cita-citanya dahulu, serta dibandingkan dengan apa yang mereka harapkan oleh teman-temannya ataupun keluarganya. Yang selanjutnya yaitu masa kebosanan. Pada masa ini kebanyakan pria dan wanita mengalami kebosanan dengan kehidupan yang rutin, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan keluarga mereka yang mereka rasakan karena kekurangan kegembiraan ataupun kurangnya gairah dalam relationship mereka. Hal ini dirasakan pada usia 40-50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Solehah dari Tadris IPSA NIM 208190007. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masa rumah menjadi kosong. Pada masa ini, kebanyakan anak-anak mereka sudah mulai meninggalkan rumah orang tuanya, dikarenakan mereka sudah membangun rumah tangga mereka sendiri maupun sudah bekerja di luar kota, sehingga rumah mereka hanya ditinggali oleh orang tuanya saja. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam periode dewasa ini meliputi yang pertama yaitu mencapai tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa dan warga negara. Yang kedua yaitu membimbing anak-anaknya yang remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang ketiga yaitu mengembangkan aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu luang. Yang terakhir yaitu periode dewasa akhir, usia 60 tahun hingga meninggal. Periode dewasa akhir ini biasanya disebut dewasa tua. Walaupun batas antara masa dewasa madya dengan masa dewasa akhir ialah usia 60 tahun, namun banyak orang-orang yang berusia 60 tahun tidak menunjukkan ciri fisik maupun mental dari penuaan. Hal ini diakibatkan oleh kondisi kehidupan yang lebih baik, sehingga banyak dari kelompok-kelompok ini timbul gejala penuaan pada usia 70 tahunan.